Sahabat Skolastika Claretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permensami, Permenungan Sabda Mingguan bersama saya Frater Karol Suarez CMF yang akan menemani Anda semua dalam beberapa menit ke depan. Nah, kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh salah seorang frater yang sangat ganteng, imut, menawan, dan juga menarik, yakni Frater Ricard. CMF tentu saja. Frater, bagaimana kabarnya pada hari Minggu biasa ke-30 ini? Kabar baik, Frater. Sehat ya, Frater? Sehat. Melihat kesanggupan bahwa dia mengatakan bahwa dia sehat pada hari Minggu ini, saya yakin dan percaya ia mampu memberikan remah-remah sabda pada kita untuk menyantapnya melalui Permensami ini. Karena itu, marilah kita membuka program Permensami kita dengan mendengarkan sabda Tuhan dan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan membuka permenungan kita dengan berdoa, mari kita interogasi Frater Ricard. Bagaimana refleksinya tentang bacaan suci pada hari ini? Nah, Frater, apa sih cerita yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini? Oke, baik Frater Karol. Bacaan suci yang telah kita dengar pada hari ini rasa saya sangat menarik untuk kita refleksikan. Di mana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka berkumpul bersama untuk menyerang Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya sendiri itu menguji apakah Yesus sungguh-sungguh mengenal hukum Taurat atau tidak. Kisahnya, orang Farisi, mereka berkecimpung untuk mencelakai Yesus dan dengan sebuah pertanyaan bahwa manakah hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Lalu Yesus menjawab mereka bahwa terdapat dua hukum yang patut mereka ketahui. Yang pertama, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu hukum yang kedua yang disampaikan oleh Yesus adalah mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oh, jadi seperti itu ya. Mengasihi sesama dan juga mengasihi Allah sendiri. Nah, tapi kenapa sih mengasihi ini menjadi salah satu poin penting yang Yesus sampaikan kepada para ahli Taurat dan juga orang Farisi? Sedangkan dalam hukum Taurat itu ada banyak sekali hukum, bukan hanya hukum cinta kasih ya, Frater? Iya. Nah, itu kenapa? Baik, Frater. Ketika kita melihat konteks sejarahnya, bacaan Injil suci hari ini sebenarnya mengkritik dua hukum yang terjadi dalam kitab suci Perjanjian Lama. Apa tuh? Kedua hukum ini adalah, yang pertama itu hukum Tailon dan yang kedua itu hukum Lamek. Kedua hukum ini rupanya ada dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada zaman di saat mereka pulang dari pembuangan Babel. Hukum Tailon melukiskan bahwa bagaimana hukum itu mengharuskan
orang-orang Yahudi, apabila mereka dirugikan atau dilecehkan oleh seorang, maka mereka harus wajib membalasnya setimpal dengan apa yang mereka rasakan. Misalnya. Contohnya, di saat dalam kitab suci itu diceritakan bahwa gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itulah keunikan dari hukum Tailon. Oh, jadi kalau saya merusaki mata Frater Ricard, berarti Frater Ricard harus merusaki mata saya? Seperti Iya, itu? Frater. Oh. Dalam konteks orang Israel sebelum zaman Yesus, mereka menghidupi hukum ini. Oh, itu hukum apa tadi? Ini namanya hukum Tailon. Dan yang kedua itu, Frater, ada hukum Lamek. Hukum Lamek itu rupanya berisi dendam antara pribadi. Hukum ini melukiskan bahwa dari 70 keturunan, maka persoalan yang mereka rasakan yang di awal akan diteruskan sampai keturunan-keturunan selanjutnya. Dan bacaan Injil suci pada hari ini, menurut saya secara pribadi sangatlah bagus untuk kita renungkan bersama, di mana Yesus menampilkan dua hukum baru, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Namun, tidak sebatas bahwa kita sebagai orang Kristiani hanya mengasihi Allah saja tanpa kita terapkan, tanpa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, ajakannya bagi kita adalah kita harus mengasihi Allah, dan dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengasihi sesama kita. Jadi seperti itu. Hukum apa tadi? Hukum Tailon dan hukum Lamek. Lamek, ya. Nah, Frater, lalu apa sih yang menjadi pesan dari bacaan Injil untuk sahabat skolastikat Claretian semua nih? Baik, Frater. Pesan bacaan Injil yang telah kita dengarkan pada hari ini, yakni kita harus berani untuk melihat mutiara Allah yang tertambat dalam diri setiap pribadi yang kita jumpai. Sekalipun dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin pernah dilukai oleh sesama kita. Namun di saat-saat seperti itu, kita harus melihat sesama kita bahwa dia itu berharga. Apapun yang kita alami, kita percaya bahwa dengan hukum kasih, kita mampu melewati segala rintangan yang kita peroleh. Dan mungkin dalam hal seperti itu, kita akan memperoleh hikmahnya, memperoleh nilainya. Terlebih khusus, kita gunakan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Melihat mutiara dalam setiap pribadi. Terima kasih banyak Frater Ricard yang sudah memberikan renungan untuk kami cicipi, untuk kami nikmati pada hari Minggu biasa yang ke-30 ini. Juga saya mengucapkan limpah terima kasih kepada sahabat skolastikat Claretian di mana saja Anda berada yang sudah menikmati Permen Sami pada hari Minggu ini. Karena itu, marilah kita tutup permenungan kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu sepanjang permenungan hari ini. Kami mohon dengan meresapkan sabda-Mu, Engkau mampu mengubah hidup kami, baik tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Frater, kira-kira permen apa yang paling manis di seluruh dunia ini? Permen Sami.